Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk menjelaskan beberapa ayat yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya manusia menjadi orang yang sukses. Al-Quran, kitab tuntunan seluruh manusia. Al-Quran bukan hanya membicarakan bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji. Tapi Al-Quran juga menjelaskan kepada kita bagaimana menjadi orang sukses. Dalam surat 7 ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kita, jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Allah menjelaskan pada kita kunci berkah dalam kehidupan ini. Apa itu berkah? Berkah itu katanya orang Arab ketika melihat itu kolam, karena kolam itu dalam bahasa Arabnya adalah birkah. Begitu airnya melimpah itu artinya berkah. Birkah itu airnya melimpah. Jadi masyarakat yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, kepada satu bangsa, pada satu negara, itu melimpah. Artinya selalu cukup, itu namanya berkah. Apa syaratnya? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Syaratnya dua, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bertanya lagi, apa itu iman? Allah menjelaskan tanda-tanda iman di surat 8 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, sebenarnya kalau ada innama itu adatul hasar, itu ada stressing. Jadi sebenarnya kata Allah, orang beriman itu innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah itu gemetar hatinya. Ada kerinduan, ingat kepada nikmat-nikmatnya. Itu tanda orang yang sebenarnya orang beriman, karena ada innama. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, bertambah imannya. Itu adalah diantara tanda-tanda orang beriman. Lalu wattaqau, ya, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat berkah itu beriman dan bertakwa. Bertakwa itu artinya apa? Orang yang bertakwa adalah orang takwa. Orang bertakwa itu artinya orang yang hati-hati dalam hidupnya. Kalau orang berhati-hati dalam menjalankan kehidupannya, pasti berkah hidupnya. Nah, jadi syarat untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup ini, kata Allah, beriman dan bertakwa. Apa cukup sampai di situ? Allah menjelaskan di surat yang lain, yaitu surat Ibrahim surat 14 ayat 7.
Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah sudah mengumumkan, memberitahu, memaklumkan, mengingatkan. Wa id ta'adzana rabbukum. Allah sudah menjelaskan, mengumumkan, mengumandangkan, la in syakartum, sungguh jika kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum, benar-benar kamu akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum, dan sungguh jika kamu kufur terhadap nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sungguhnya azab Tuhan itu sangat pedih. Artinya apa? Kita nanti akan sengsara kalau tidak bersyukur kepada Allah. Nah, sekarang arti syukur itu apa sih? Syukur itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini ada salah satu contoh yang sangat sederhana sekali. Imam Zarkasih, salah satu pendiri pesantren Gontor, dia berkata kepada santrinya ketika dia memegang satu paku bekas, dia bilang, ini paku ini harus kita simpan karena nanti satu waktu kita membutuhkan paku ini. Nah, lalu orang mengatakan, ngapain sih paku cuma satu disimpan-simpan? Bukankah itu adalah itu kikir, dibuang saja sih paku satu ini, masih banyak paku. Persoalannya bukan masalah kikir dan tidak kikir. Orang kadang-kadang tidak bisa membedakan antara hemat dengan boros. Ya, hemat dengan kikir itu orang kadang-kadang tidak bisa membedakan. Boros dengan dermawan kadang-kadang orang juga tidak bisa membedakan. Hemat dengan kikir, boros dengan dermawan, bodoh dengan beriman. Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan itu. Jadi ketika paku satu saat disimpan, satu saat kita butuh, walaupun itu satu, bisa jadi paku itu sangat dibutuhkan oleh kita. Nah, jadi boros dengan dermawan, hemat dengan kikir, bodoh dengan beriman. Itu tipis semuanya itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita bisa menempatkan diri, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu termasuk orang yang bersyukur. Saya waktu lihat bagaimana cara berwudu orang Maroko, mengusapnya itu yang rata, tapi air yang dia gunakan sangat hemat sekali. Beda dengan kita di Indonesia ini, menggunakan air luar biasa, banyak sekali kalau berwudu, tapi diusap tidak. Jadi mengusapnya kita itu sedikit, menggunakan airnya yang banyak. Tapi kalau di Maroko, mengusapnya yang rata, dinikmati berwudu itu, airnya cukup sedikit. Nah, itu termasuk bersyukur. Karena air pada satu saat air sangat dibutuhkan oleh manusia. Kita sekarang menggunakan air itu sangat boros sekali. Hadirin yang berbahagia, Allah menjelaskan di surat yang lain, surat At-Tolaq. Kalau kita ingin sukses, Allah menjelaskan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitannya. Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah berikan kecukupan dalam kehidupannya ini. Nah, jadi kalau kita simpulkan, bagaimana kita hidup berkah, beriman, lalu bertakwa, lalu bersyukur, lalu tawakal ya kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagaimana kita sukses. Ternyata di dalam Al-Quran
Syarat-syarat untuk menjadi sukses itu luar biasa. Jadi kalau ada orang bertanya bagaimana sukses? Beriman, bertakwa, bersyukur, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Tawakal itu adalah berusaha semaksimal mungkin, hasilnya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.